Hai, saya Munir. Selamat datang di MM Farm Banjarnegara, spesialis cacing tanah dan pakan organik. Bismillah, hari ini saya lagi di tempatnya Mas siapa Mas? Mas Fahri. Mas Fahri. Mas Fahri. Asal mana Mas? Saya asalnya Wonosobo asli Mas. Oh asli Ya, Wonosobo. asli Asli Wonosobo. Wonosobo. Ini berarti di Ini di Bumen Kongsi Mojo Tengah. Kongsi Mojo Tengah Wonosobo. Kalau rumah aslinya? Rumah aslinya sih ada di sebelah desa Mas. Di sebelah sini namanya Desa Kerasa. Oh iya, insyaallah. Hmm. Ini ya buat teman-teman yang belum tahu, nggak belum tahu lah. Ini lihat di belakang ya udah jelas. Beliau kiper Cana. Udah main berapa tahun Mas di Cana Mas? Ya kurang lebih jalan 6 tahun ini Mas. Jalan 6 tahun Jalan 6 berarti tahun. sebelum pandemi ya. Ya, sebelum pandemi itu saya mulainya kan cuma melihara doang, belum arah ke dagang. Oke. Nah, nanti pas arah di pas Covid itu, Hah? nah saya itu dulu kan pertamanya awalnya kan cuma mancing-mancing gitu tuh Mas. Mancing. Nah, dari ikan limbata sawah itu loh. Nah, biasanya di Oke. kali. Pertama awalnya di kayak gitu. Ah, Terus saya masukin akuarium, lama-lama oke. kok bisa galak. Ah, Ternyata di sosial media terutama di Facebook itu kan ah. ada grup komunitasnya. Oke, Nah, dari ya. situ kok wah mereka pada posting kayak gini. Ada yang jual juga. Saya coba jual ternyata ada yang mau kayak gitu. Awalnya kayak gitu sama Limbata lokal nih limbata ya. lokal memang Oke. pertamanya. Dulu juga kan peminatnya lumayan kalau di Ah, daerah oh sini kayak iya. gitu. Terus ini Auranti ya Mas yang di belakang. Tadi yang Iya. di depan ada, nanti tak liatin deh. Ada Limbata Highfin. Iya. Highfin. Terus Auranti juga. Ini Auranti contoh ini Mas. Ini size berapa ini Mas? Sekitar ya 15 cm Mas. 15 cm ya. Mm-mm. Wah. Nih Mas, saya kan masih belajar ya. Kalau ini bisa oke dari harga dulu deh. Biasanya jual berapa Mas kalau cana segini Mas, ukuran segini? Kalau masalah penjualan sebenarnya kita tuh tergantung kualitas juga ya Mas. Tergantung ya. Aslinya tergantung kualitas. Tapi Heeh. kalau di range harga, kalau misalnya posisi ikan kayak gini, Heeh. kita lihat kan ikan dari siripnya itu tinggi, Oke. highfin kan, Heeh. HF, terus batiknya motif dari di dorsal atas itu rendah, itu Heeh. juga nambah harga. Nah, Oke. otomatis kayak gini ya bisa sekitar 700 sampai 800 itu ke pasar luar negeri bisa kalau satuannya. Iya. Tapi kalau di partai kan kita bisa lebih rendah lah karena Heeh. hitungannya grosir. Oke, Kayak gitu. mudah-mudahan ya. Ikan segini ya kalau anggaplah ini ikan gabus biasa nggak mungkin harganya sampai segitu ya. Kiloannya berapa sih paling per kilo kalau gabus biasa? Ini ikan gabus endemik India ya? Ini India. Oh iya. Auranti India. Auranti India. Cuman ini udah di gimana? Ternakan kah? Iya, di ternak termasuknya kalau Auranti itu jadinya salah satunya di Wonosobo aja ya Mas. Heeh. Ada juga salah satunya di Magelang di Gerabak itu Hah? pernah jadi juga pernah proven Heeh. tapi tidak berkelanjutan. Jadi untuk Oke. produksi Auranti CB Hah? itu yang diternak oleh orang Indonesia itu kebanyakan ya saya bilang 80% dari Pulau Sari, Dieng kayak Oh gitu. iya. Iya benar. Oh, Dieng Wonosobo ya? Dieng Wonosobo. Jadinya sini pusatnya Auranti Heeh. lah hitungannya kayak gitu. Kenapa Mas? Kenapa ikan ini bisa dibilang hanya di tempat-tempat tertentu? Apa yang membuat dia itu bisa berkembang lebih baik di Wonosobo terutama? Kalau menurut pengalaman saya, Heeh. ikan ini tuh lebih baik di suhu yang dingin Mas. Oh, Ya khusus Auranti ya? khusus Auranti ya. Kalau Heeh. Auranti lebih baik yang dingin tapi tidak terlalu dingin banget. Soalnya ada sebagai contoh aja, kita kan saya kan di Wonosobo bagian agak bawah tuh Mas, nggak di atas banget. Kalau di atas Auranti juga bisa bagus tapi perkembangannya lama. Soalnya suhunya terlalu dingin. Oke. Oh, terlalu dingin pun Terlalu tidak dingin bagus? tidak bagus. Tapi dia terlalu panas malah rusak ikannya. Rusak Bisa juga? bengkok dan lain-lain kayak gitu. Oke. Terus ada faktor lagi itu dari perawatannya itu Mas. Heeh. Kita kan mainnya di ikan otomatis butuhnya air yang bagus. Air menentukan ya? Air menentukan Mas. Oke. Soalnya itu menurut saya kalau airnya jelek jadi penghalang Mas untuk
Untuk itu buat ikan bagus. Kan kita di sini kan di Wonosobo kan airnya bagus kan. Nah, Iya, itu nilai plusnya lah. Terus dari pakan, di heeh. sumber daya pakannya juga kita enak, cari katak sawah itu di sini masih banyak kayak gitu. Oke. Tadi belum di-spill ya. Masnya itu sudah main berapa tahun, Mas? Jalan 6 tahun, Oh ya, Mas. tadi Ya. udah di depan apa belum? Tadi udah dibilang belum. Tapi udah main 6 tahun. Jadi beliau ini udah sangat-sangat berpengalaman di percanaan lah bangsa. Berarti udah main cana apa aja, Mas? Sampai yang sekarang dulu deh. Yang sekarang yang masih main apa, Mas? Oh, kalau yang sekarang kebanyakan yang gampang didagang sih, Mas. Contohnya kayak Auranti, Oke. terus Stewarti, Heeh. Andro juga masih main. Heeh. Terus Blue Bengal. Blue Blue Bengal itu Bengal apa? ikannya kayak ikan andrau kayak gitu, Mas. Heeh. Tapi beda ikan. Beda Hampir jenis. sama. Hampir sama Ikannya tuh. modelnya hampir sama kayak gitu. Cana kerdil lah, dwarf gitu. Mm-mm. Terus yang lagi booming sekarang pasti Limbata Highfin itu. Limbata Highfin. Yang ya harganya fantastis kayak gitulah, Mas. Jadinya ya kita pemain lama ya pengen juga punya lah, paling nggak punya kayak gitu. Oke, ini kalau Limbata Highfin ini juga apa? Ternakan juga? Limbata Highfin ternakan juga, Mas. Ternakan juga. Kelainan genetik kalau menurut saya dari awalnya dulu. Kalau asal usulnya saya sih tidak terlalu mendalami ya, tapi untuk sekarang ya kayak gitu, Mas. Paling dari genetik ikan. Highfin ini tadi ya yang siripnya agak tinggi dan lain-lain lah ya. Limbata ini berarti bisa dibilang beda sama limbata yang pada umumnya kan? Beda pasti. Bedanya di mana deh? Kalau dari warna? Dari warna sebenarnya sama aja, Mas. Warna Tapi sama. yang sangat bedakan itu kan dari siripnya, sirip atas bawah terus sama dayungnya itu benar-benar kayak kalau di ikan hias itu kumpai kayak gitu. Kumpai apa? Iya tadi yang sirip. Kalau di arwah itu kumpai, kalau di cupang half moon gitu loh. Oh, half moon. Oke. Nek cupang saya agak tahu. Nah, itu benar. Oh, half moon. Oke. Model-model kayak gitu, Mas. Keren ya. Soalnya kan pasar luar negeri sekarang itu saya bilang cana apa aja pasti laku. Tapi permintaan mereka kan kadang minta yang Highfin itu, Mas. Entah itu pulkra, andrau, terus Blue Bengal yang tadi saya bilang, Stewarti. Mereka mintanya memang yang speknya bagus. Oke. Misal Mas, ada peternak, jenengan ambil, kalau yang enggak Highfin, kalau yang bukan Highfin itu lemparnya kemana, Mas? Nanti sih saya kan ngekip banyak ikan nih, Mas. Otomatis kan semuanya enggak bagus. Iya, enggak semuanya mungkin bagus semua lah. bagus. Oke. Pasti ada beberapa kayak 10 sampai 20 gitu. Biasanya kita kumpulin jadi satu, terus kita grosirin. Atau bisa juga kita bikin paket, misalnya 10 ikan, 5 ikan itu ikan yang bagus, 5 ikan yang standar kayak gitu. Jadi kita bicara harga tergantung kualitas, Mas. Saya bilang gitu, Mas. Kalau ikannya bagus ya ada harganya, kalau ikannya jelek ya nggak bisa ngarep payu. Oke, paham. Karena ya kembalinya ikan hias ya. Kalau kecuali ikan yang memang kiloan bodo amat ya sama Highfin dan lain bodo amat. Tapi memang harga ditentukan sekali sama kualitas, entah warna, entah Highfinnya tadi dan lain-lainnya. Termasuk mental gimana, Mas? Perlu juga nggak, Mas? Untuk mental itu beberapa ikan perlu, Mas. Perlu dilatih memang seperti limbata, terus andrau, stewarti itu ikan-ikan yang perlu dilatih. Sering diajak interaksi. Kalau auranti sih menurut saya sih lebih enak di tempat yang sepi. Dia yang penting kasih makan, air kotor diganti air, kayak gitu lama-lama size-nya naik, ukuran naik lebih besar, nanti galak sendiri dia. Oh gitu. Jadi nggak terlalu perlu. Nggak perlu. Kan saya lihat dulu waktu zaman-zamannya viral toh, harus kayak gini tuh setiap hari minimal, setiap hari kayak gitu. Ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau menurut saya sekarang nggak perlu. Oke. Kalau misal air, Mas, penggantian air berapa, Mas? Dari misal ini kan dari tinggi sekian, ini berapa, Mas, tingginya, Mas? Ini 40 cm ini yang diambil air berapa, Mas? Kira-kira dari segini kah atau ya sekitar berarti 70% air disedot keluar, terus air masuk lagi. Oke, 70% berarti kurang lebih segini ya, Mas ya? Benar. Kurang lebih segini terus
diambil tinggal segini terus Mm-mm. dimasukin air setinggi yang Iya, sama tadi. iya benar. Oke, oke, Gitu. oke, oke. Sebenarnya kok untuk para keepers Auranti ini yang paling penting itu juga air juga tuh Mas. Kalau Heeh. kita rutin ganti airnya, otomatis ikannya ya lebih glowing kalau aku bilang itu. Lebih Iya. glowing terus Heeh, ya 70% bagus lah insya Allah Mas. heeh. Kalau disambi pakannya juga pas kayak gitu. Berarti apa aja Mas? Yang mendukung untuk kualitas bagus tadi air. Berarti kualitas air itu kan jenengan tadi Mm-mm. di belakang kita ngobrol-ngobrol Mm-mm. di filter itu gimana Mas? Ceritain dulu deh. Sebelum masuk ke akuarium itu Mm-mm. gimana tadi? Oh, untuk kalau saya pakai housing Mas. Jadi Hmm, housing itu kalau teman-teman bisa lihat di galon isi ulang kan ada yang tabung kecil-kecil itu. oke. Nah, Nah, pakai kayak gitu. Beberapa tabung itu nanti masuk sini. kalau nggak salah itu filter memang buat itu ya Mas? Buat Air-air air. toran biasa disuruh Iya, pakai itu kan? heeh, Oh, kayak gitu. di filter sebelum masuk akuarium melalui filter itu dulu. Iya. Oh, Ada 5 tabung itu baru heeh, masuk sini. Ya gunanya buat kaporit, kalau airnya asam juga ngilangin asamnya itu heeh. kayak gitu. Ribet, guys. Ternyata ukuran Mas, kalau Mm-mm. ukuran saya kan pernah dulu sih waktu Mm-mm. zaman-zaman viral Barca Iya. per 1 cm itu 1 juta. Heeh. Kalau ini gimana Mas? Menentukan nggak dengan ukuran jumbonya dan berapa Mm. sentinya? Harga mempengaruhi nggak? Kalau ya kembali lagi ke kualitas itu juga sih Mas. Nanti Ah, kalau size 15 ikannya biasa tetap harganya tetap biasa. Daripada oh, misalnya ikan 15 cm ini kualitasnya biasa, heeh, tapi ada ikan 12 cm yang kualitasnya siripnya lebih tinggi, heeh, otomatis yang lebih mahal yang ikan yang 12 cm kayak gitu. Soalnya kita nih udah di puncak bidang bisnisnya ini sih Mas. Jadi heeh. ya eh, perang kualitas, yang punya kualitas ya menang Iya, kayak paham, paham. gitu. Yang nggak Mm. punya kualitas ya mohon maaf, Ya mohon biasanya maaf, nggak lebih murah dan lain-lain. iyalah kayak gitu. Kalau pokoknya intinya tuh kalau ikannya jelek ya jangan ngarep harganya mahal. Iya. Tapi kalau ikannya bagus ya pasti ada harganya Oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi mungkin kalau teman-teman mau main di sana, ya jangan asal main, Iya. tetap harus pelajari cara apa, cara mainnya Mm-mm. dari air, pakan dan lain sebagainya. Mm. Ya dan intinya nggak mudah sih. Iya. Inti Keren, keren, keren. totalitas pokoknya. Harus totalitas ya Mas. Oh, kegiatan lain Mas selain ini ada nggak Mas? Untuk sekarang udah nggak kerja sih Mas. Fokus Jadi di sini fokus di sini ngurusin 2 farm itu ya kalau sehari sekitar 6-7 jam 2 farm. 6-7 jam sehari. 6-7 jam 2 farm. Walah. Atau kan kalau lagi nguras itu Mas, kan Heeh, ada hari-hari nguras toh. heeh, Apalagi di farm satunya kan ada 150 tank. Saya kan oke. ngurasnya setengah-setengah. Heeh. Itu setengah hari saya full nguras itu biasanya. Ternyata lama juga ya Iya, nguras kayak gitu ya. iya. Nggak ada syarat cepet tuh Mas, pakai mesin mungkin biar cepet airnya keluar? Ya nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Soalnya itu masalahnya di ini sih kalau airnya ngalirnya lagi cepet ya bisa cepet Oh kayak iya gitu. tetap menyesuaikan ya waktunya Penyesuaian ya. iya. Wah, iya kalau Hmm. jenengan ikut apa, nyambi kerja tuh alah waktunya pasti capek banget itu, Iya. udah waktunya Mm-mm. mepet, capek juga. Oke, jenengan nih dari main 6 tahun sampai sekarang dari berarti tahun 2019-an ya Iya, Mas? 2019. 2019 sama, saya juga ngerintis cacing di 2019, berarti sebelum pandemi. Dari 2019 sampai sekarang, penjualan paling mahal 1 ekor tuh berapa Mas? Ikan apa aja terserah Ikan yang pernah apa jenengan aja? pernah jual? Kalau saya sih dulu pas awal-awal mula rame Auranti dorsal polos itu Heeh, paling mahal 13 juta satu ekor itu size 25 cm. 13 juta tiga ya. belas juta satu Beli ekor. motor bekas apa kuwi? 13 juta. Tapi kalau yang sekarang itu ada yang lebih fantastis lagi Mas. Berapa Mas? Yaitu yang tadi saya bilang limbata Hyphen kan Heeh, itu kan memang lagi booming sekarang. heeh, Itu teman saya sendiri ada yang ditawar 35 juta, ada yang transaksinya sampai 100 juta. heeh. Pasti ya teman-teman pasti yang penghobi cana sering nonton Mas Tobil lah. Kalau Mas Tobil juga kadang nyepil ikan kayak gini udah ditawar luar 35 juta, 40 juta itu memang asli Oke, Mas. gokil ya. Ikan kayak ya saya kan bukan penghobi ya, lihat Hmm. kayak gini
1.000 bukan. Tapi ternyata bisa sampai puluhan Iya, juta ya, heeh. bahkan ratusan juta. Soalnya pasarnya memang 80% saya bilang sekarang ke luar negeri, Luar Mas. negeri ya. Heeh. Oke. Kenapa Mas? Lokal kok entah peminatnya kurang kah atau gimana Mas? Kenapa? Sebenarnya kalau dibilang peminatnya kurang enggak, Mas. Heeh. Kita kebanyakan orang-orang keepers yang lokal ini sekarang penghobi juga, mereka tertarik melihara dari kecil. Oke, Nah, kayak heeh. gitu. Otomatis kan bukan nggak laku ya. Jadi Iya. konteksnya itu mereka belinya dari kecil kayak gitu. Iya, nggak Heeh. yang langsung jadi kayak gini. Enggak, iya. Ya logikanya pasti Oke. jauh lebih mahal kan kalau udah Iya jadi. benar. Heeh. Oh iya, saya belum bilang ya kalau Mas Fahri ini udah berapa tahun nih Mas? Udah lama ya Mas, langganan cacing Farm. Udah berapa udah lama Mas, nggak tahu saya juga Ya berapa kira-kira? dua tahun setengah, jalan 3 tahun kayak Mas. Jalan 3 tahun ya? Ingat saya. Udah lama memang beliau, cuman saya jarang ketemu juga karena ya alhamdulillah sekarang udah Farm udah ada tim yang fokus pengiriman jadi udah jarang lah. Ini saya kepengen bener-bener main ke tempatnya Mas Fahri jadi apa sih ikannya gitu kan. Oh ternyata luar biasa. Saya pengen tanya Mas, kenapa kok jenengan cacingnya sebenarnya buat apa jenengan beli ke kami? Saya buat pakan indukan Mhm. biasanya, terus buat babyan juga, Oke. terus ya termasuknya buat limbata juga kayak gitu. Oh, Mhm. indukan, jenengan indukan ada juga? Ada indukan beberapa Mas, kayak Canas Stewarti, Oke. Andrau kayak gitu. Ini yang di farm satunya? Iya, iya. Wah, kapan-kapan cobalah kita main ya. Penasaran juga farm-nya kayak apa yang katanya fokus ya indukan sama yang kecil-kecil Iya ya, yang Mas? kecil, pembesaran. Heeh, kalau ini kan udah lumayan-lumayan besar kan. Nanti di sana kita kapan-kapan ke sana deh. Kita grebek. Memang udah cukup lama beli di kami. Cacingnya itu kan tadi buat babyan, buat indukan dan lain sebagainya. Kalau dari indukan deh, Mas. Kalau kenapa harus makan cacing, Mas? Kalau indukan kan yang dibutuhkan memang protein yang tinggi ya Mas, ya salah Oke. satunya ada di cacing itu. Heeh. Oh, Mmm, proteinnya tinggi ya? iya benar. Kenapa nggak yang lain, Mas? Kan ada pelet juga saya Mhm. tak tahu terus yang lainnya kenapa nggak ke situ, Mas, mainnya, Mas? Untuk cacing itu hariannya Mas, Oh, harus harian. hariannya memang cacing. Jadi kayak misal ada kita kan kadang kasih makan kodok juga yang besar, Heeh. kadang, uler Hongkong, uler Jerman itu buat merangsang doang. Tapi untuk Oh, hariannya tetap tetap cacing. cacing, lebih Oke. optimal lah kalau cacing. Kalau itu kan tadi buat indukan ya, Mas? Mhm. Hasilnya apa, Mas, dari indukan itu? Entah telurnya atau apanya mungkin Iya buat pematangan telur Mas itu. buat pematangan telur? Heeh. Itu apa nanti kualitasnya jauh lebih bagus kah atau Mhm. mungkin hasil telurnya lebih banyak apa gimana? Untuk itu buat telurnya itu anu Mas, nggak prematur nanti pas netes loh kayak gitu. Kayak Jadi bayi itu, Mas? kukuh gitu. Oh, ngono. Heeh. Oh, jadi si telurnya itu bisa dibilang lebih bagus Iya lah ya lebih dengan pakan bagus, cacing? heeh, lebih mateng Oh, dia Mas. heeh. Nah, Oke. Kalau Auranti dimakani cacing nggak, Mas? Yang udah ukuran segini? kalau ukuran segini enggak sih Mas, lebih ke Oke. ukuran kecil itu biasanya di Heeh. 3, 4 senti itu kita pakai cacing yang dipotong kayak gitu. Oke, Lebih ke cacing yang biasa ya, bukan cacing sutra kayak gitu. heeh. Soalnya kan kalau cacing sutra kan nanti sudah ada pasirnya misalnya akuarium, nanti masuk ke pasirnya kan lebih kotor juga. Oke. Ya setahu saya juga kalau yang babyan makannya cacing sutra ya, tapi Mhm, jenengan malah bisa iya, dibilang mending yang mending dipotong-potong? dipotong kalau saya. Oh, ya. Berarti kalau misal ini berarti fokusnya bancet ya, Mas, ya? Iya, Bancet. Terus yang agak besaran berarti buat ikan apa, Mas? tetap indukan itu masih Mas. Indukan? Untuk, bancet yang besar atau cacing yang besar Mas? Enggak, untuk ikan yang lain. Untuk ikan yang lain cacing bisa buat ikan yang ukuran segini Oh deh, iya, ikan apa, Mas? buat limbata sih Mas. Limatnya Mas bagus? limbata bagus. Heeh. Ya pakan pokoknya aslinya limbata kan lebih ke cacing itu Mas. Oh, pakan Heeh, pokoknya malah iya, ya? sebenarnya lebih bagus cacing, tapi sekarang kan banyak yang kombinasi sama kata yang kecil-kecil kayak Heeh, gitu. Terus ada lagi kayak cana-cana dwarf lainnya itu kayak stewarti itu heeh. juga cocok buat Oh, mekatin dot kayak gitu. Nanti kan dikombo sama pelet-pelet juga. tetap nggak bisa berdiri sendirian, Iya, maksudnya cacing full heeh, juga nggak nggak kurang bisa, bagus ya ya? kurang Oke bagus. oke oke. Siap siap. Okelah, eee, kalau Mhm, yang mau
tanya-tanya sama Mas Fahri atau mungkin mau berkunjung atau mau order juga bisa ke sini langsung atau nanti saya cantumkan di deskripsi sama di video ini sosial medianya Mas Fahri. Terus kalau yang mau order cacing celana juga bisa hubungi kami. Oke, terima kasih. Matur suwun Mas Fahri. Sama-sama Mas.